Selamat sore, terima kasih Anda telah bergabung dalam program Sumatera Utara hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Bersama dengan saya Anissa Redi, selama 1 jam ke depan kami akan menginformasikan berita teraktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan langsung saja kami awal informasi yang pertama. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sejumlah lapak narkoba yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Pada penggerebekan kali ini, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan pergumulan dengan beberapa pelaku yang berupaya melarikan diri. Sarang narkoba yang digerebek polisi ini berada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa layak yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba digerebek usai polisi mendapatkan laporan dari warga yang resah dengan aktivitas para pelaku. Saat petugas datang, sejumlah pelaku berhamburan melarikan diri. Bahkan beberapa di antaranya yang tertangkap sempat berontak sehingga pergumulan antar petugas dan pelaku narkoba tak terhindarkan lagi. Setidaknya 5 pelaku narkoba yang ditangkap berikut barang bukti narkoba dan alat hisap. Kasubdit 1 Narkoba Polrestabes Medan, Ibda I Gede Augusta Angga mengungkapkan kawasan rawan narkoba yang digerebek ini merupakan bangunan-bangunan liar di bantaran rel kereta api yang sebelumnya sudah pernah digerebek. Tempat ini terbilang cukup sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dari jalan utama dan banyaknya akses keluar masuk ke tempat ini. Lapak yang digunakan para pelaku dihancurkan bersama unsur pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan TNI. Kemudian untuk peran masing-masing dari kelima orang tersebut nanti kami dalami kembali. Kemudian setelah kita mengamankan beberapa orang tersebut, kita lanjut untuk menyusuri daerah-daerah di sini yang ada barak-barak narkobanya. Kemudian kami minta pendampingan dengan Kepling dan juga Bapak Babinsa untuk pelaksanaan penghancuran dan pembakaran barak-barak narkoba. Kawasan ini nantinya akan diawasi untuk mencegah praktek serupa kembali terjadi. 5 pelaku yang ditangkap saat ini sedang didalami keterangannya untuk menangkap pemasok narkoba. Kerap meresahkan para pengendara di kawasan pintu masuk Jalan Tol Bandar Slamet Medan Tembung. Polisi meringkus 4 tersangka pelaku pencurian handphone milik pengendara mobil yang hendak masuk ke pintu tol Bandar Slamet. Dengan modus berpura-pura pemirsa membantu pengendara untuk mengatur lalu lintas, pelaku ini mencuri handphone milik korban yang bernilai jutaan rupiah. Berdasarkan rekaman video amatir yang diunggah salah satu akun di media sosial dan sempat viral memperlihatkan sekelompok orang yang berpura-pura mengatur lalu lintas dan membantu pengendara mobil di kawasan pintu masuk tol Bandar Slamet, Jalan Letda Sujono Tembung. Saat pengendara mobil lengah, salah seorang pelaku terlihat mengambil barang berharga dari dalam mobil seperti kartu tol elektronik, uang, dan juga handphone. Aksi ini telah berulang kali terjadi dan viral di media sosial. Para pelaku beraksi dengan mencuri handphone milik pengendara mobil yang bernilai jutaan rupiah. Kurang dari 24 jam, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung lalu membekuk 4 tersangka, yakni Reno Sukmoro, M. Kaidir alias Rian, Indra Syaputra, dan Fahmi Reza Syaputra dari tempat persembunyiannya. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja menyebutkan keempat tersangka telah berulang kali melakukan aksi serupa dan kerap meresahkan pengendara yang hendak masuk ke pintu tol Bandar Slamet. Dan tidak lebih dari 1 jam, Polsek langsung bisa mengungkap pelakunya. Pelaku berjumlah 4 orang dengan inisial R, MC, D, dan FR. Dari 4 pelaku ini masing-masing mempunyai peran. Yang satu memberikan kode bahwa di dalam mobil itu ada botol. Botol artinya ada handphone. Kemudian yang 2 bertugas mengelabui dari korban dan yang satu bertugas melakukan pengambilan handphone.
Para tersangka menjual handphone korban yang bernilai jutaan tersebut hanya senilai Rp500.000. Berdasarkan tes urin, para tersangka ini juga diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Keempatnya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang pria diduga dianiaya oleh oknum polisi anggota Polsek Linggabayu, Kabupaten Mandeling Natal. Akibatnya korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Sumiardi, warga Kecamatan Rantobaik yang berprofesi sebagai pengepul kelapa sawit menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi yang bertugas di Polsek Linggabayu, Kabupaten Mandeling Natal. Korban diduga dianiaya pelaku dan anaknya karena dituduh menjadi penadah kelapa sawit curian sebanyak 1 karung. Menurut pengakuan istri korban, awalnya suaminya dituduh pelaku dan anaknya menjadi penadah sawit curian sebanyak 1 karung. Karena tak mau masalahnya diperpanjang, korban pun akhirnya dipaksa berdamai dengan pelaku dengan perjanjian uang damai sebanyak Rp35 juta yang harus dibayar korban ke terduga pelaku. Namun karena tidak memiliki uang perdamaian sebanyak yang dimintai pelaku dan korban pun hanya mampu membayar Rp10 juta saja, pelaku dan anaknya pun diduga menganiaya korban hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dan anaknya ini, korban tidak sadarkan diri terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Permata Madinah di Panjabungan untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara pelaku berinisial SN diketahui merupakan kanit Intel yang masih aktif bertugas di Polsek Linggabayu, Polres Mandeling Natal. Itu dipukulnya Kak di mana Kak? Di rumah si pelaku? Iya. Di rumah polisi itu? Di tempat apanya lah, tempat usaha anaknya. Gudangnya. Benar nggak Kak dia nggak terima Kakak membeli sawit berodolan itu karena sawit curian katanya? Ya dia bilang curian, kalau kita tahu kan tak mungkin mau. Kan? Siapa pula yang mau berurusan sama oknum kan? Jadi itu alasan dia menganiaya kan? Alasan dia itu. Karena dituduhnya? Bukan dituduhnya, karena kok berani kami sama orang itu beli barang orang itu gitu. Padahal kan kami nggak tahu. Oh polisi itu sama juga jual beli sawit juga? Iya. Kapolres Mandeling Natal datang menjenguk korban di Rumah Sakit Permata Madinah, Panjabungan. Kapolres berjanji akan menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan tersebut hingga tuntas dan berjanji akan menanggung semua biaya pengobatan dan rujukan korban ke rumah sakit. Saat ini sudah langsung kita lakukan pemeriksaan terhadap anggota kita saat ini berada di Polres, terutama di Sipropang, untuk dilakukan mengambil keterangan dari anggota kita tersebut bahwa apa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga mengakibatkan salah satu warga masyarakat mengalami luka. Kini pelaku dan anaknya sudah diamankan anggota Provos Polres Mandeling Natal karena diduga melanggar kode etik. Pelaku pun terancam dijatuhi sanksi berat. Sebanyak 10 kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal, akhirnya perjalanan Doni, spesialis jambret, terhenti usai menjambret seorang mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Medan. Polisi menembak Doni yang juga sebagai residivis kasus yang sama. Rekaman CCTV menunjukkan aksi kejahatan jalanan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Pelaku yang seorang diri nekat melakukan penjambretan kepada mahasiswa. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Doni Haryanto merupakan residivis dan memiliki track record kasus yang sama sebanyak 10 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal. Korban Sukarni sebagai ibu rumah tangga saat ini harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sukarni sempat mengejar pelaku dan terjatuh di Jalan Amal, Medan. Sementara Rahel sebagai mahasiswa dijambret di Jalan Gatot Subroto, Medan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, didampingi Kapolsek Sunggal Bambang G. Huta Barat saat menggelar kasus pencurian dengan kekerasan di Polsek Sunggal, Jalan TB Simatupang, Medan kemarin.
Modus pelaku adalah menyasar pada masyarakat yang cukup rentan, yakni perempuan. Barang bukti yang berhasil disita dari pelaku diantaranya 1 buah helm, 1 potong jaket, 1 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai Rp500.000. Terhadap pelaku disangkakan dengan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan 9 tahun kurungan penjara. Dan ini berulang, dia sudah melakukan 10 kali di sekitar Sunggal, ya. Dan saya pastikan untuk konstruksi hukumnya berlanjut, tidak kumulatif. 10 kali itu dihitung 1 kali kejadian, enggak. Ini terus nih, LP-nya berlanjut nih. Nanti bebas tampung. Hasil kejahatannya pun digunakan untuk hal yang tidak mungkin. Diduga melebihi kapasitas 1 unit truk terbalik di Medan dan nyaris menimpa kendaraan lain. Saat ditemui pihak kepolisian, supir truk sudah tidak ada di lokasi. Truk mengalami pecah kaca pintu usai menabrak trotoar. 1 unit truk terbalik di Jalan Tahi, Bonar, Simatupang, Medan pada Selasa sore. Dengan kecepatan tinggi, truk datang dari Jalan Tahi, Bonar, Simatupang menuju Jalan Pinang Baris. Truk terbalik diduga membawa barang melebihi kapasitas sehingga terbalik setelah menabrak trotoar. Akibatnya kondisi truk mengalami kerusakan pada kaca truk bagian pintu dan bodi rusak disebabkan benturan trotoar dan aspal. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat macet. Lalu lintas kembali normal setelah truk dievakuasi. Warga sekitar lokasi bernama Marpaung mengatakan truk diduga melebihi muatan yang membawa barang bekas terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Dari arah mana aja Bang? Dari arah sana, motornya oleng. Oh, berarti dari arah Polsek Bang ya, oleng ya? Oleng. Muatannya ya itulah, besi, kaleng-kaleng itu tadi. Butut. Oh. Butut. Iya Bang. Udah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurunkan tim ke Sekolah Dasar Negeri 078481 di Kabupaten Nias yang viral di media sosial karena di sekolah tersebut tidak ada guru yang mengajar. Dalam video amatir, sebuah video memperlihatkan sebuah sekolah dasar di Kabupaten Nias yang sudah sekitar 1 bulan tidak ada guru, sehingga sekolah tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar. Siswa yang belum diketahui identitasnya itu juga memperlihatkan ruang guru di sekolah itu tidak tampak 1 orang pun, bahkan dalam narasinya, siswa itu menyebutkan bahwa gurunya hanya datang memukul lonceng lalu pergi pulang. Siswa tersebut juga menyebut guru tidak mengajar di sekolah itu sekitar 1 bulan belakangan. Terkait dengan hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengirimkan tim untuk melihat langsung kondisi di sekolah tersebut. Fatoni mengungkapkan tim diturunkan ke Kabupaten Nias terdiri dari Inspektorat Pemprov Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dengan diturunkan tim tersebut, Agus Fatoni berharap diketahui persis bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah tersebut, mengingat sekolah harus senantiasa melakukan kegiatan belajar mengajar demi mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Terkait guru yang tidak masuk sekolah, pemerintah provinsi sudah mengirimkan tim ke sana dan sudah mendalami itu, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Sudah dikirimkan tim inspektorat, tim dari Dinas Pendidikan, dan juga dari tim pemerintah. Sudah ada teguran ke Pemprov? Ya. Sudah ada teguran ke Pemprov? Kita sudah kirim tim, hasilnya dari ini nanti akan kita sampaikan. Kita akan dalami kondisinya seperti apa. Ya. Di kantor. Kondisi viralnya guru sering terganggu pergi ke sekolah yang harus menyeberangi sungai direspon Kodim 0213 Nias bersama aparat desa dan relawan karena pendidikan adalah hal yang sangat penting. Tindakan nyata yang dibangun Kodim Nias dengan menyediakan rakit untuk menyeberangi sungai. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar yang baru viral di Kabupaten Nias karena ketidakadaan guru. Akibat lokasi yang terisolir
kini mulai berjalan normal kembali. Pihak sekolah dan pemerintah daerah menginginkan penanganan komprehensif terhadap masalah akses urusan pendidikan di daerah tersebut. Sekolah Dasar Negeri 078481 Ulunai Hilinggo pada Kabupaten Nias yang baru viral karena seringnya guru tidak hadir mengajar, kini mengundang perhatian sejumlah pihak untuk melihat kondisi sebenarnya di sekolah itu. Berdasarkan geografinya, sekolah tersebut berada pada wilayah pedesaan yang masih terisolasi, yakni di Desa Lawo, Hilim Baruzo, Kecamatan Idano Gawo, dan belum memiliki akses infrastruktur jalan memadai menuju fasilitas pendidikan. Hal itulah menjadi alasan kerap guru tidak datang tepat waktu untuk mengajar, sementara belum adanya rumah dinas bagi para guru yang semestinya dimiliki daerah berstatus tertinggal tersebut. Namun kini aktivitas pendidikan di sekolah ini telah mulai berjalan normal, menyusul seluruh guru yang berasal dari luar perkampungan yang diwajibkan tinggal di lokasi sekolah. Kepala Sekolah Warnami Lavau meminta adanya program penanganan masalah pendidikan di sana secara menyeluruh dan berkaitan pada bidang lain seperti infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk sanitasi serta mobiler sekolah mesti segera dibangun agar adanya konektivitas wilayah menuju sekolah tersebut sehingga berdampak pada lancarnya kegiatan belajar mengajar tanpa adanya hambatan. Yang dibutuhkan di sekolah ini ada beberapa seperti sanitas ataupun kamar mandi, nggak ada di sini, rumah dinas guru, dan lokal sangat kekurangan. Nah, itulah salah satu kebutuhan yang sangat kami idam-idamkan dan sangat kami harapkan dari pemerintah. Itu jarak rumah antar rumah dalam dusun ini apakah saling berjauhan dengan jarak sekolah? Beda-beda, kurang lebih ada yang tinggal bisa 2 kilometer. Sementara Bupati Nias Yaatullah Gulo yang dikonfirmasi TVRI mengatakan pemerintah daerah melakukan koordinasi ke pemerintah pusat untuk akselerasi pembangunan kawasan terisolir di daerahnya, termasuk pembangunan akses jalan serta sektor pendidikan dan kesehatan. Tapi artinya begini, dengan status daerah tertinggal, ya sebenarnya Kabupaten Nias ini perlu perhatian lebih. Karena kenapa? Tanpa perhatian pemerintah yang lebih atas terhadap ketertinggalan, nggak mungkin kita berjuang sendiri lepas dari ketertinggalan ini. Jadi harus ada pikir strategi dari pemerintah yang lebih atas supaya kalau sudah setara dengan daerah lain, otomatis bolehlah itu sedikit dikurangi supaya nanti mandiri sendiri. Demikian, Pak. Berbagai bentuk penanganan masalah keterisolarian di Nias yang akan mulai dikerjakan pemerintah nantinya juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga percepatannya berlangsung tanpa hambatan. Para pelaku UMKM yang berada di seputaran Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat resah dan merugi karena jalan tol Stabat menuju Pangkalan Brandan telah beroperasi. Pasalnya, para konsumen yang merupakan pengguna jalan lintas dipastikan tidak akan lagi singgah di pusat jajanan yang berada di seputaran jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Suasana lokasi usaha mikro kecil menengah yang merupakan pusat jajanan di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura terlihat sepi dari pembeli karena telah beroperasinya jalan tol. Para konsumen yang merupakan pengguna jalan lintas tidak lagi singgah di pusat jajanan karena sudah menggunakan jalan tol dan sangat meminimalisir waktu dan jarak tempuh oleh para supir. Pusat jajanan ini juga sekaligus rest area atau tempat istirahat para pengguna jalan lintas yang akan menuju Aceh dan sebaliknya, para pengguna jalan kota Aceh menuju kota Medan. Biasanya para pengguna jalan dan supir selalu singgah di pusat jajanan sembari rehat setelah melakukan perjalanan panjang. Salah satunya pusat jajanan yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, yakni Keripik Cinta Mas Hendro yang ramai dikunjungi para pengguna jalan lintas. Masing-masing para pelaku UMKM ini melakukan full service bagi para supir agar konsumen berniat untuk singgah dan berbelanja oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Seperti halnya Keripik Cinta Mas Hendro yang memberi makan dan minum gratis bagi konsumen yang akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Hendro,
Pelaku UMKM mengatakan dengan beroperasinya jalan tol, dipastikan penghasilan para pelaku UMKM akan jauh menurun dan terancam gulung tikar. Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah agar kami dan teman-teman pelaku UMKM yang lain itu diberikan pembinaan bagaimana situasi bukanya tol ini tidak menjadi penyebab matinya UMKM seperti kami. Meski rest area di lokasi jalan tol Tanjung Pura Brandan sudah selesai dikerjakan, namun hingga kini belum ada satupun yang beroperasi dan pelaku UMKM tidak ada yang berjualan di lokasi tersebut. Jurnalis dan LSM memberi bantuan kepada seorang buruh upahan permanen kelapa sawit yang mengalami luka bakar berat akibat tersengat arus listrik di Kampung Jawa, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Edi Santoso, 51 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai permanen upahan buah kelapa sawit milik warga. Sekitar 1 tahun lalu tersengat listrik saat memanen kelapa sawit. Korban mengalami cacat luka bakar dan kulit kepala serta daging paha sampai betis terkelupas mengakibatkan kaki kanan nyaris lumpuh serta 3 jari kaki kiri korban putus. Akibat kecelakaan kerja tersebut, kini korban tidak dapat beraktivitas normal kembali. Untuk memenuhi kebutuhan biaya perobatan dan hidup sehari-hari, korban hanya berharap bantuan dari warga. Sekdes Pulo Dogom Hendra Cahyono mengatakan pasca tersengat arus listrik dengan bermodalkan kartu BPJS KIS, korban sempat mendapatkan rawat inap selama 3 minggu di salah satu RSU swasta Labura. Kemudian dirujuk ke RSU di Kota Medan selama 2 minggu. Korban juga mendapat bantuan dari desa sebesar Rp300.000 per bulannya, serta bantuan pangan dari Bansos berupa beras 10 kg per bulan. Di pemerintah desa kan selama pandemi COVID ini ada bantuan yang namanya bantuan langsung dan tunai dana desa BLTDD yang diserahkan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang jumlahnya itu 300.000 per bulan. Jadi abang ini termasuklah pada waktu itu begitu kejadian kita masukkan sebagai penerima bantuan BLTDD itu 300.000 sampai sekarang, Pak. Salah seorang jurnalis, Surya Dharma, menjelaskan setelah mendapatkan informasi dari media sosial, sejumlah LSM, jurnalis, dan ormas memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp2.030.000 untuk dapat membantu meringankan penderitaan korban. Kecelakaan kerja ya, mengakibatkan beliau tidak bisa beraktivitas normal karena sampai saat ini setelah setahun lebih luka-luka beliau tidak juga sembuh gitu. Jadi kami sudah memberikan bantuan berupa donasi, memberikan bantuan segar untuk mengurangi beban daripada derita untuk biaya hidup beliau. Karena keterbatasan sarana dan ekonomi, korban selama 8 bulan hanya dirawat di rumah dengan biaya sendiri tanpa ditangani oleh tenaga medis. Pemirsa, kantor PLN UP3 Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, menjadi sasaran aksi demonstrasi para mahasiswa terkait insiden robohnya tiang listrik hingga merenggut nyawa ibu dan anak di Jalan Pacul, lingkungan 1, Kelurahan Lengke, Turi, Kecamatan Binjai Utara. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Indonesia Raya berunjuk rasa mengutuk keras peristiwa tewasnya seorang ibu dan anaknya akibat tertimpa tiang listrik PLN yang roboh.
Mereka juga membawa berbagai postur berunjuk rasa di depan kantor PLN Binjai yang menuntut agar PLN UP3 Binjai mengikuti Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri itu diatur seluruh standarisasi pemasangan tiang listrik dan perawatan serta aturan lain. Ada dugaan aturan itu tidak diikuti oleh PLN dan tidak memenuhi standarisasi. Kondisi ini yang akhirnya menimbulkan korban jiwa akibat robohnya tiang listrik. Koordinator aksi Edward Gurki juga meminta agar GM PLN UID Sumatera Utara dapat segera mengambil tindakan tegas dengan cara memecat atau memberhentikan Kepala PLN UP3 Binjai dari jabatannya. Ibu dan anak yang tewas tertimpa tiang listrik yang patah pada saat melintas di Jalan Pacul, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pada Rabu 15 Januari 2025 lalu. Untuk tuntutan dari adik-adik siswa sudah kami terima. Izin kami menyampaikan, kebetulan saat ini memang pimpinan kami juga sedang melaksanakan tugas dinas di luar. Jadi dengan ini kami menerima semua yang disampaikan hari ini. Nanti kami sampaikan ke pimpinan kami lebih lanjut. Di sini kita ada beberapa Pemirsa, viral video pelajar mengeluhkan guru sering telat masuk sekolah membuat prajurit TNI Komando Distrik Militer Kodim 0213 Nias membuat rakit penyeberangan sungai dan memberi pendampingan proses belajar mengajar. Ini keadaan gurunya. Viral video menyoroti kondisi sekolah dasar negeri Dusun 3, Desa Lawo, Hilim Baruzo, Kabupaten Nias. Keprihatinan para siswa minimnya kehadiran guru yang kerap tidak hadir ke sekolah akibat akses jalan menuju sekolah yang ekstrim, mengharuskan belasan kali menyeberangi sungai sehingga membuat prajurit TNI Kodim 0213 Nias merespon melibatkan aparat desa. Melihat langsung proses belajar mengajar di kawasan pedalaman Nias tersebut, proses ini dipimpin oleh Letkol Infanteri Torang Parulian Malau bersama prajurit lainnya yang meninjau langsung untuk memastikan proses belajar mengajar sekaligus membangun akses rakit penyeberangan di aliran sungai yang sering dilintasi masyarakat dari beberapa desa menuju sekolah dasar negeri. Kondisi Sungai Naai sebagai perlintasan menuju sekolah kerap diterpa banjir yang membuat perjalanan akses sulit untuk ditempuh. Guna memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung, Pemkab Nias akan menyiapkan rumah sewa bagi guru dan Kodim, mengerahkan Babinsa Sahabat Anak untuk mendampingi siswa sekaligus menyiapkan makanan bergizi. Kepedulian prajurit TNI berdampak pada masyarakat pedalaman Nias lebih baik yang diharapkan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar akses jalan dan sekolah dapat diperbaiki. Satu orang pun. Kami ucapkan juga terima kasih bahwa dari Dandim, dari dan Ramil, Korem telah membuat rakit di jalan yang menyeberangi di pertama untuk penyeberangan di sungai. Kami ucapkan terima kasih juga, itu menjadi salah satu nanti acuan ke depan supaya bisa dilintasi oleh masyarakat dan juga siswa dan guru. Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin langsung rapat koordinasi bidang pangan Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman kemarin. Zulkifli Hasan meminta seluruh Pemda bantu capai swasembada pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah turut berkontribusi penuh dalam mewujudkan kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini diungkapkan langsung Zulkifli Hasan pada rapat koordinasi bidang pangan Sumatera Utara. Menurutnya, dalam mendukung kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo, maka harus didukung seluruh pemerintah daerah dan melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait. Perubahan luas lahan baku sawah 2019-2024 untuk 16 provinsi sekitar 7.384.341 hektar atau turun 79.607 hektar dalam kurun waktu 5 tahun. Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 secara nasional telah ditetapkan sebanyak 144,6 triliun dengan rincian anggaran melalui kementerian dan lembaga 59,42 triliun. Berdasarkan data tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Pangan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Pemerintah sudah memutuskan gabah menjadi 6.500 dari 6.000, jagung 5.500 dari 5.000. Tentu garda terdepan Bulog akan menyerap, tapi perlu kerjasama semua pihak. Pak Gubernur, para bupati, semua kita bertanggung jawab ya untuk mengerahkan seluruh kekuatan kita membeli hasil gabah dan jagung yang akan panennya mungkin dalam bulan Februari, Maret, April 2 kali lipat, 2 kali lebih besar, saudara. Ya, kenaikan produksi kita di bulan Februari 60% naik. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perdagangan bersama penjabat Gubernur Sumatera Utara melakukan peninjauan pasar tradisional di Medan. Sementara Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono meninjau bendungan Sidoras yang jebol. Jebolnya bendungan irigasi ini berdampak terhadap gagal panen yang merugikan petani. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono meninjau bendungan Sidoras yang beberapa waktu lalu jebol akibat banjir di kawasan Percut Seituan, Deli Serdang. Wamentan langsung berkeliling areal bendungan irigasi dan melihat dampak dari kerusakan yang terjadi serta bencana normalisasi yang ditargetkan akan selesai pada tahun ini. Usai meninjau kondisi bendungan, Wamentan melakukan dialog dan menyerap aspirasi para petani di Deli Serdang. Petani banyak mengeluhkan terkait gagal panen akibat saluran irigasi yang tidak terkontrol, yang salah satunya disebabkan oleh jebolnya bendungan ini sehingga menyebabkan areal persawahan banjir. Wamentan menyebut akan mengebut pengerjaan ini guna mengembalikan kesuksesan petani di Deli Serdang yang dimana sebelumnya bendung jebol, setiap penanam selalu panen dan tidak pernah terjadi gagal panen. Mulai dikerjakan mungkin ini ya, ini sudah proses lelang sih, harusnya sih kita pengen secepat-cepatnya karena kan gini loh, targetnya ya tahun inilah paling tidak sebelum Agustus atau ya kita sudah beres sehingga kita di bulan September kita bisa nanam untuk MT yang berapa itu, MT3 ya. Bendungannya bendungan permanen apa gimana Pak? Bendungan permanen apa bendungan? Nah nanti saya ini dari PU-nya tadi menyampaikan, mungkin bendungannya yang jelas kan yang penting bisa dimanfaatkan, airnya bisa mengalir ke sawah-sawah ya, kemudian di ujung di hilirnya juga nanti juga ada normalisasi dekat lautnya sehingga kita mengurangi volume air di ujung sehingga sawahnya sebisa mungkin untuk tidak tergenang. Langkah mitigasi cepat ini diambil oleh Kementerian Pertanian guna meminimalisir halangan untuk panen sebab persoalan pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan. Ya pemirsa, Polres Serdang Bedagai bersama dengan Forkopimda melaksanakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dipusatkan di lahan areal PT Sido Jadi, Kebun Seiparet, Kecamatan Seirampah yang bertujuan untuk menjaga swasembada pangan di tahun 2025 khususnya di Serdang Bedagai.
Terdapat 9 lokasi penanaman jagung secara serentak di wilayah hukum Polres, seperti di PT Sido Jadi, Kecamatan Seirampah, PT Lonsum Rambung Silalang Tengah Seirampah, PT Simpang 4 Desa Rambung Estate Seirampah, PT Sulung Laut Desa Sinakasih Seirampah, PT Karya Hafea Dolok Masihul, dan PT Sofindo Bangun Bandar Dolok Masihul. Kapolres Sergai AKBP John Heri Rangkuta Sitepu mengatakan penanaman jagung 1 hektar secara serentak dilakukan oleh Kapolri bersama dengan unsur terkait dalam menjalankan program kerja pemerintahan Prabowo Gibran untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional. Sementara di wilayah Serdang Bedagai yang mayoritas lahannya produktif untuk menanam jagung, ubi, dan lainnya, saat ini lebih difokuskan kembali meskipun saat ini tetap lahan di Sergai dalam mendukung swasembada pangan menjadi nomor 1 untuk Sumatera Utara. Untuk menuju wilayah bebas korupsi, pemirsa, TVRI Sumatera Utara melakukan penandatanganan fakta integritas yang ditandatangani masing-masing ketua tim dari seluruh bidang. Reformasi birokrasi juga telah menjadi salah satu aksi strategi pencegahan korupsi yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Salah satu subaksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan zona integritas. Pembangunan ZI dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan TVRI Sumatera Utara. Dalam membangun zona bebas korupsi, penandatanganan diikuti seluruh ketua tim mulai dari Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara dan Kepala Tata Usaha, Ketua Tim Perencana, serta Ketua Tim Pelaksana. Usai melakukan penandatanganan, seluruh tim secara bersama berkomitmen untuk mewujudkan fakta integritas itu dengan membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Selama ini berbagai penghargaan dari pemerintah sudah diterima oleh TVRI Sumatera Utara dan untuk menuju WBK merupakan tanggung jawab bersama sehingga Kepala Stasiun dan seluruh ketua tim yakni TVRI Sumatera Utara mampu mewujudkan wilayah bebas korupsi. Sebagai pengingat bagi seluruh pegawai di lingkungan TVRI Sumatera Utara untuk menuju wilayah bebas korupsi di berbagai tempat di lingkungan kerja akan diperlihatkan TVRI Sumatera Utara yang telah menandatangani fakta integritas menuju wilayah bebas korupsi tersebut. Ratusan pegawai tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Mandeling Natal berunjuk rasa damai di kantor Bupati Mandeling Natal, menuntut para tenaga honorer yang tidak lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ratusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Mandeling Natal yang tidak lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K berunjuk rasa damai di kantor Bupati Mandeling Natal. Sebelum tiba di kantor Bupati Mandeling Natal, ratusan tenaga honorer yang memakai seragam hitam putih ini melakukan long march dari Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan menuju komplek perkantoran Payaloting. Dalam orasi yang disampaikan, koordinator aksi ini meminta kepastian realisasi status kategori P3K, R3 dan R2 untuk diangkat menjadi penuh waktu dan menolak diangkat menjadi paruh waktu saja, di mana tuntutan para pegawai honorer ini menuntut janji pemerintah pusat untuk menyelesaikan tenaga honorer menjadi P3K pada akhir Desember 2024 kemarin. Dan meminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalisasikan penganggaran penyelesaian honorer R3 dan R2 menjadi P3K penuh waktu.
Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Warga Kepulauan Nias berharap pemerintah daerah agar fokus mengalokasikan anggaran pembangunan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur ruas jalan yang rusak di daerah tersebut. Sejumlah pengendara yang melintasi di beberapa ruas jalan yang rusak cukup parah di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias ini mengeluhkan aktivitas mereka menjadi terhambat. Pergerakan roda ekonomi mereka juga terhambat akibat belum didukung akses jalan yang baik. Seperti halnya ruas jalan penghubung antar kabupaten kota pada titik desa Hilihau menuju Teluk Belukar. Arah wilayah Nias Utara ini merupakan akses yang sedang mengalami kerusakan berat. Ribuan warga melintasi ruas jalan ini setiap harinya untuk mengangkut barang kebutuhan hingga komoditi produksi pertanian menuju sentra pasar. Salah seorang pengendara, Gariu Delau dan Amada pengendara mengatakan tidak sedikit masalah yang mereka rasakan saat melintasi jalan rusak tersebut. Iyalah, udah jelas aktivitas orang nggak bisa lancar. Apa harapanmu kepada pemerintah provinsi? Ya, harapan kita untuk pemerintah dia segera dibagusinlah jalan kita ini, biar aktivitas kita bisa lancar seperti biasa. Perbaikan untuk jalannya biar diperbaiki untuk bagus, tapi biar dirasakan semua jalan ini. Abang perkirakan berapa kilometer ini jalannya? Hampir 2 kilo. Ya. Kalau daerah sana lagi lebih. Sementara bangunan aset desa yakni bak air minum untuk warga yang sebelumnya bersumber dari dana desa dirusak pihak rekanan dinas Perkim untuk membangun bak air minum yang baru, namun hingga saat ini tidak dapat difungsikan. Demikian halnya pada pembangunan bak penampung air minum untuk warga di Desa Simorangkir Jolo, Kecamatan Siatas Barita, hingga saat ini tidak dapat difungsikan meski baru selesai dibangun. Menurut salah satu warga, bak air minum yang merupakan aset desa di Desa Simorangkir Jolo dipertanyakan warga. Pasalnya bangunan bak air minum yang lama dirusak merupakan aset desa yang kemudian dibangun dinas Perkim hingga saat ini tidak dapat difungsikan. Menurut warga, sebelumnya bak air minum yang dibangun pada tahun 2024 lalu tersebut dikerjakan tanpa sepengetahuan warga dan merupakan aset desa Simorangkir Jolo. Namun tidak dapat dipergunakan dan kembali diperbaiki meski belum bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 40 lebih warga seperti di Dusun Golat, Desa Simorangkir Jolo. Salah seorang warga Dusun Golat, Karli Simorangkir mengatakan hingga saat ini selain kondisi bangunan yang telah mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun pada Desember 2024, warga meminta agar bangunan penampung air minum tersebut dapat dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan warga. Kalau yang baru ini bocor semua. Kalau kami pakai nggak sanggup. Nah, masalahnya kalau sekarang mau dibagus bocor lagi. Kalau bagus dia, tapi kalau nggak sampai air semua ke rakyat ini nggak pakai, dimatikan. Karena ini yang baru ini bocor semua. Ada yang lama dipatahkan, yang ini dirusakan, yang lama itu. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan KSP 3 Nias mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Gunung Sitoli terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi di koperasi tersebut. Penggugat pada pokok perkara pembuatan melawan hukum tersebut diajukan secara perseorangan anggota Koperasi KSP 3 Nias bernama Mareti Draha. Gugatan mengacu pada adanya indikasi pelanggaran pada proses pengangkatan pengawas pergantian antar waktu karena salah seorang pengawas periode 2024-2027 telah meninggal dunia. Melalui rapat bersama pengawas dengan pengurus koperasi KSP 3 Nias pada tanggal 6 September 2024 lalu,
menyepakati mengangkat Sinufa Zamasi menjadi pengawas PAW. Selanjutnya, yang bersangkutan memulai kewajibannya tanpa memenuhi ketentuan pasal 53 Anggaran Dasar Koperasi KSP 3 Nias tentang pengangkatan dan pemberhentian pengawas Jungto pasal 36 ayat 8 ART KSP 3 Nias yang berbunyi, sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan rapat anggota. Kemudian pengawas terpilih dilantik oleh pimpinan sidang pada saat rapat anggota. Sidang mediasi yang kedua dan hasilnya hari ini tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Karena kenapa? Saudara Sinufa Zamasi dan pengawas lain, mereka tidak bersedia mengabulkan apa yang menjadi tuntutan saya. Yang mana tuntutan saya bahwa karena saudara Sinufa Zamasi ini tidak punya legalitas atau tidak sah sebagai pengawas, harus dibatalkan atau setidaknya dicabut rekomendasi yang diambil bersama dengan beliau ini karena dia belum disumpah. Nah, mereka tidak melaksanakan hal itu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kerusakan jalan berlubang di sejumlah ruas jalan penghubung 3 kecamatan dan sekitarnya, mulai dari Kecamatan Porsea, Bisku Barat, dan Parmaksian, Kabupaten Toba. Kerusakan jalan tersebut menjadi keluhan warga masyarakat. Pasalnya, kerusakan tersebut mengganggu pengguna aktivitas jalan, bahkan beberapa diantaranya sering mengalami kecelakaan. Salah seorang warga Pontas Tobing mengakui sepanjang provinsi penghubung 3 kecamatan tersebut telah pernah terjadi kecelakaan. Pengendara bermotor beberapa kali pun jatuh. Akibat jalan rusak berlumbang di tengah jalan tersebut, sementara kendaraan roda 4 sering oleng saat kendaraan melaju dengan kencang melintas di jalan rusak tersebut. Jalan yang rusak dan berlubang serta penuh digenangi air tersebut, menurut Pontas sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga sekarang belum ada perhatian dari dinas dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Pontas menambahkan penyebab tergenangnya air di badan jalan tersebut dikarenakan dangkalnya saluran drainase sehingga material bebatuan tertimbun yang membuat air meluap ke badan jalan. Masyarakat di seputar daerah tersebut berharap jalan rusak ini segera mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi jalan tersebut merupakan jalur masyarakat untuk menuju ibu kota kabupaten. Lubang-lubang ya bisa dikatakan bukan jalan yang berlubang lagi, tapi lubang yang berjalan-jalan, kira-kira gitulah Pak. Mohonlah tanggapannya dari Pemkab setempat atau pemerintah setempat untuk segera menangani masalah tersebut, jangan banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Parmaksian khususnya. Pemirsa, dapat kami informasikan harga bahan pokok melonjak naik menjelang tahun baru Imlek. Meningkatnya harga bahan pokok ini terjadi sejak awal Januari lalu akibat pasokan distributor yang terbatas. Meningkatnya harga bahan pokok ini terjadi di pusat pasar Petisa, Medan. Faktor penyebab kenaikan ini diyakini para pedagang akibat permintaan yang meningkatkan sementara stok persediaan sangat terbatas. Salah seorang pedagang, Cut Durbala, mengatakan faktor cuaca musim hujan menyebabkan cabai dan juga pohonnya menjadi busuk. Hal tersebut menjadi penyebab stok barang terbatas mulai dari petani hingga distributor. Untuk stoknya sendiri masih ada? Untuk stoknya sendiri? Sampai 16.500 per kilo itu kita beli ya. Kami jual 18.000 kilo. Kita tentunya supaya pemerintah cepat menormalkan harganya gitu. Kan dengan begitu kan penjualan kita kayak gini sekarang mahal, semua mahal, penjualan kita berkurang. Dan
pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada esok Jumat 24 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 24 Januari 2025. Dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Karo, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Papak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Karo, Mandeling Natal, Nias Selatan, Papak Barat, Samosir, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Mandeling Natal dan Tapanuli Tengah. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 99%. Arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 9 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 22 Januari 2025. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang yang disertai petir dan angin kencang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Jumat 24 Januari 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Dan pemirsa, informasi perakiraan cuaca dari BMKG tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Tetap waspadai badai petir dan juga angin kencang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.